Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pengembangan desain dan inovasi mahasiswa mendapat dukungan penuh dari fakultas dan universitas. Saat menghadiri peluncuran aplikasi karya mahasiswa UB, Dekan Filkom UB Profesor Wayan Firdaus mengapresiasi dan berharap produk yang diluncurkan tidak hanya menjadi sebuah karya saja, namun juga dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pertama saya mengapresiasi launching acara seperti ini karena ini sejalan dengan keinginan Fakultas Ilmu Komputer untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Kalau diperhatikan teman-teman hari ini 2 tahun ini tagline yang kita angkat itu adalah Filkom for Society, Filkom untuk masyarakat. Nah, harapannya apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seperti ini kan sebenarnya kegiatan kuliah atau kegiatan belajar seperti biasa, tapi hasil akhirnya adalah sebuah produk yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Nah, saya berharap kegiatan seperti ini akan menginspirasi nanti mungkin para dosennya gitu ya, dan juga para mahasiswa di perkuliahan yang memungkinkan tugas akhirnya itu berupa satu produk yang memang benar-benar bermanfaat. Selama ini kita kan berkutat tugasnya itu pokoknya memenuhi kewajiban mata kuliah. Nah, saya berharap nanti yang memungkinkan mata kuliah yang memang di level lanjut ada sebuah produk yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan dan ujung-ujungnya dia juga mengangkat nama Filkom, berguna juga untuk indikator kinerja fakultas universitas maupun juga untuk akreditasi. Jadi semuanya akan terangkat, sementara mahasiswa yang mengerjakan ini akan mendapatkan semacam pengakuan, akan menjadi portofolio pada saat misal melamar pekerjaan. Ini loh, saya sudah pernah membuat sebuah aplikasi, atau mungkin pada saat mendirikan perusahaan dan dikenal orang, oh sudah track recordnya sudah jelas, sudah pernah membuat sebuah aplikasi yang dikenal. Sehingga sekali lagi ini manfaatnya sangat banyak untuk semuanya. Mahasiswa UB memiliki berbagai macam prestasi yang tentunya membanggakan. Salah satunya aplikasi HerEye. Aplikasi HerEye merupakan aplikasi bank sampah digital kolaborasi 4 mahasiswa UB. Melalui aplikasi ini, para pengguna dapat merubah kebiasaan untuk memilah sampah dan mendapat keuntungan dari pendistribusian sampah daur ulang kepada bank sampah yang sudah bermitra. Jadi proyek saya itu dan tim saya HerEye, aplikasi bank sampah digital, Mbak. Jadi dari aplikasi tersebut kita bisa mengkategorikan 3 kategori sampah, yaitu daur ulang, tidak dapat didaur ulang, dan organik. Dan untuk daur ulang kita bisa mendistribusikan atau menjualnya ke bank sampah mitra. Jadi ada 4 orang, saya dan tim, di mana saya sebagai project manager dan ada juga cloud engineer-nya, mobile development, dan juga cloud developer-nya. Ini merupakan proyek MBKM Bangkit, jadi ini merupakan programnya Mas Nadim. Jadi untuk keberlanjutannya kami menunggu bagaimana nih, kalau tahun ini ada proyek lagi, Mbak, ada Bangkit lagi, tapi untuk tahun depan itu sesuai dengan kesepakatan dari programnya. Kalau aplikasinya bisa secara individu dan juga kelompok, Mbak, instansi-instansi, dan apalagi kalau individu ya kita yang ingin menabung sampah juga seperti itu, Mbak. Jadi dapat benefit, kita juga belajar mengenai sampah. Jadi sesuai dengan bank sampahnya ada 2 sistem, yaitu drop point, kita yang ke sana, ataupun pick up, mereka yang mengambil. Itu juga dari mitranya, mereka membuka atau tidak, seperti itu, Mbak. Kalau sejauh ini dari Malang dulu sih, Mbak, kita kecil dulu, dari Malang itu sudah survei ke Bank Sampah Malang dan juga melakukan FGD beberapa kali oleh Bank Sampah LH Kota Batu dan juga Bank Sampah Ngalam West Bank di Kabupaten. Dimulai
kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Fakultas Hukum UB bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut Bakamla RI mengadakan konsinyering penyusunan kajian hukum internasional mengangkat tema penanggulangan pencemaran laut akibat sampah plastik. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah, terutama sampah plastik dan sampah di laut. Agar dalam pelaksanaan tugas fungsi kita bisa optimal, Bakamla perlu bekerja sama dengan semua pihak dalam penyelenggaraan tugas fungsinya di laut, khususnya menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya dalam hal ini dengan Universitas Brawijaya. Kebetulan tahun ini kami kerjasama juga dengan Unpad, Bu Diana. Jadi mudah-mudahan ya kita memang perlulah, karena terus terang kami yang di Bakamla, yang para praktisi ini kan dalam tanda kutip agak kurang lah dalam hal penelitian hukum, dalam hal teori lah. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian yang dari perguruan tinggi yang mampu untuk itu. Nah, semoga Ibu juga punya fungsi untuk penelitian ilmiah, juga barangkali ada juga pengabdian masyarakat, Bu ya. Kemudian kami kan kadang-kadang yang jadi persoalan itu kan ada kesenjangan lah dalam teori dan praktek gitu, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama ini, adanya konsinyering penyusunan bersama kajian hukum, itu ada beberapa hal yang kami temukan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktek tadi itu, sehingga kami terus terang kekurangan kadang-kadang seringkali dalam hal persidangan. Dulu saya kalau di Angkatan Laut seringkali kalau saya nangkap untuk membuktikan, saya perlu kawan-kawan dari perguruan tinggi untuk jadi saksi ahlinya, keterangan ahli terkait dengan keterangan ahli. Apalagi mengenai pencemaran, Pak Joni saat ahlinya, betapa susahnya menangani pencemaran, betapa susahnya, apalagi di laut. Yang di darat saja susah, apalagi di laut. Jadi semoga kajian ini nanti bisa menjadi semacam benang merah yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek, dan hasilnya bisa memberikan kontribusi positif dalam kami Bakamla menjalankan tugas dalam menjaga keamanan, mewujudkan keselamatan, dan bagaimana menegakkan hukum di laut. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah, terutama sampah plastik dan sampah di laut, Bawaslu berkolaborasi dengan universitas untuk memberikan konsinyering kepada mahasiswa dan masyarakat terkait pencemaran sampah di laut beserta pengaturan hukum internasional dan nasional serta pengelolaan sampah di Indonesia dan penanganan kasus persampahan. Seperti kita ketahui, permasalahan di laut sedemikian kompleks. Kalian kepada adik-adik mahasiswa ini mohon diketahui, di laut demikian kompleks, permasalahan hukum sangat kompleks. Yang terkait dengan keamanan, keselamatan, di sana ada illegal fishing, ada illegal mining, ada konteks batas maritim yang belum selesai, seringkali juga ada pelanggaran kedaulatan di sana. Konteksnya apabila ada kawan-kawan kapal ikan negara lain melakukan kegiatan illegal fishing yang dikawal oleh kapal pemerintahnya, itu juga bagian dari persoalan di laut yang kompleks. Kemudian ada juga penyelundupan di sana, ada pelanggaran wilayah. Adik-adik yang belajar hukum laut pasti tahu ada ALKI, ada hak lintas damai, ada hak lintas transit. Persoalan yang harus diawasi. Laut kita demikian luas. Makanya kami dari Bakamla yang diberikan amanah untuk semacam jadi koordinator lah dalam penegakan hukum di laut, kami perlu menggandeng semuanya. Karena persoalan di laut demikian kompleks. Dan masalah pencemaran hanya bagian kecil dari persoalan di laut. Jadi kita perlu bersinergi soal itu. Kemudian terkait dengan hari ini kan masalah sampah plastik.
hari ini tentu persoalan plastik menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita diskusikan, perlu kita kaji, sehingga bisa kita tanggulangi, khususnya dalam penegakan hukumnya. Saya kemarin beberapa kali ikut rapat yang digagas Kemenko Marves, Pak John. Kemenko Marves sudah menginisiasi beberapa kali pertemuan dan bahkan sudah mengarah kepada penyusunan standar operating procedure (SOP) terkait dengan penanganan penyusunan pencemaran laut akibat minyak. Seperti Bapak ketahui kan di daerah Selat Malaka, di Selat Singapura, di sekitar perairan Batam, Pulau Bintan itu seringkali kapal-kapal asing legio jangkar di tengah dan tanpa kita ketahui sering membuang limbah yang sampai dengan hari ini pun kita, mohon maaf, bisa kita bilang belum mampu kita tegakkan dengan baik hukumnya. Seringkali persoalan-persoalan hukum di sana masih jadi persoalan. Jadi itulah makanya adik-adik semua, rekan-rekan peserta, hari ini kita kumpul, mudah-mudahan bisa menjadi semacam solusi lah dalam permasalahan kita, khususnya tentunya karena topiknya adalah sampah plastik, ya mudah-mudahan terkait dengan topik ini yang bisa kita ke depan tentu akan kita kaji yang lain lagi. Harapannya itu tadi, harapannya bisa bersinergi antara perguruan tinggi maupun kami-kami yang bertugas di lapangan ini bisa bersinergi untuk sama-sama menjaga dan menegakkan hukum dimanapun berada. Fakultas Vokasi UB berkolaborasi dengan 64 perguruan tinggi vokasi untuk mencari peluang kerjasama melalui skema mandiri. Hal ini perlu dilakukan untuk menjangkau dan memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya, serta mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan, soft skill, dan kompetensi global. Kita mau berdiskusi di sini dengan perguruan tinggi vokasi. Jadi yang kita undang ini kebanyakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. 60 undangan. 64. Vokasi semua. Bukan vokasi semua. Jadi ya. Ada vokasi, ada penyelenggara. Ya, nah kita sebutnya itu perguruan tinggi PT PPV. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Nah, misalkan kayak UB itu punya fakultas vokasi, namanya ya kita sebut TPV itu penyelenggara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Nah, itu yang kita undang. Nah, kemudian nanti tujuan yang lain selain mempersiapkan ISMAFO 2023 adalah untuk diskusi untuk mencari peluang kerjasama, ya, melalui skema yang lain, skema mandiri selain ISMAFO. Karena kalau ISMAFO itu kan didanai pemerintah. Nah, tujuannya kita berkumpul di sini untuk mencari peluang kerjasama secara mandiri. Harapannya nanti perguruan tinggi di sini bisa membuat skema kerjasama mandiri dengan partner-partner IISMA di luar negeri yang sudah menerima mahasiswa kita. Nah, itu tujuannya. Jadi karena kan yang kampus-kampus ini kampus besar, rata-rata juga yang ranking sampai 500 dunia. Nah, jadi ini potensi yang sangat besar. Kita berkumpul di sini untuk berdiskusi untuk men-scale up gitu ya, kemungkinan kerjasama yang lain ya dengan skema mandiri. Nah, nanti dalam bentuk program MBKM mandiri. Nah, nanti hadir narasumber kita, salah satunya dari pelaksana pusat kampus Merdeka. Nanti ada Pak Junaidi, beliau nanti akan banyak membicarakan tentang skema MBKM mandiri. Jadi nanti intinya nanti ada ISMA dan mungkin nanti kampus yang bisa atau yang mampu bisa membuat pola kerjasama yang mirip tapi dengan pembiayaan mandiri. Jadi kita menginisiasi Fakultas Vokasi UB menginisiasi forum ini yang nanti harapannya tidak berhenti dari ini saja. Ya, nanti akan ada skema semacam partnership week gitu ya, partnership week untuk memberikan pendampingan untuk perguruan tinggi yang lain. Jadi konsep yang itu sebenarnya adalah kolaborasi, kolaborasi saling belajar antara kampus yang mungkin sudah banyak kerjasama dengan kampus yang mungkin masih merintis. Nah, nanti kita berdiskusi dan banyak. Makanya nanti di sesi kedua ada best practice untuk memberikan beberapa contoh use case beberapa kampus yang sudah berhasil menjalankan program kerjasama dengan negeri mobilitas. Jadi sharing session. Nah, jadi kurang lebih kegiatannya itu. Yang pertama ada persiapan untuk ISMA 2023, yang kedua berdiskusi untuk kemungkinan kerjasama mandiri selain ISMA gitu ya, atau men-scale up kerjasama yang lain gitu, mencari potensi kerjasama yang lain.
Yang ketiga adalah sharing session antar perguruan tinggi yang sudah berhasil atau yang punya best practice menjalankan program mobilitas internasional. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Prestasi mahasiswa Fakultas Vokasi UB terus bertambah. Sebanyak 10 mahasiswa lolos mendapatkan beasiswa dan menempuh kuliah di Eropa selama 1 semester. Iro Fakultas Vokasi UB Muhammad Andri Atmoko menjelaskan, selain menempuh kuliah, para mahasiswa Fakultas Vokasi juga akan mengikuti magang di berbagai perusahaan ternama yang menjadi mitra kampus luar negeri. Untuk tahun 2022 ini ISMA Vokasi untuk Fakultas Vokasi mengirimkan 10 mahasiswa yang mayoritas berada di Eropa ya, kebanyakan di Inggris, ada yang di Hungaria, kemudian Korea Selatan, sama Australia. Itu ada 10 mahasiswa dari Fakultas Vokasi yang sekarang sedang menempuh studi di kampus-kampus itu. Ya, alhamdulillah peminatnya luar biasa. Sangat besar ya, karena ISMA itu program yang secara sudah punya merek gitu ya, jadi banyak sekali sudah terinformasikan dengan baik ke mahasiswa. Di tempat kami pun kemarin kita ratusan mahasiswa, hampir 100 yang mendaftar di ISMA, tapi melalui skema seleksi yang sangat ketat, mulai dari bahasa kemudian juga wawancara, sehingga kita kemarin ya seleksinya lumayan banyak, stepnya banyak. Generasi muda memiliki peran aktif dan kontribusi nyata untuk ikut serta dan terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya berbahagia dan senang dalam acara yang sudah disajikan oleh teman-teman di Prodi Hubungan Internasional. Sekaligus juga kita berikan aplaus kepada para komisioner di Komisi Pemilihan Umum. Kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau atas di tengah hiruk pikuk waktu yang sangat sempit gitu ya, masih mau menyempatkan untuk kemudian memberikan gambaran pengetahuan hal-hal yang berkaitan terutama pada saat ini tentang tahapan-tahapan berkaitan dengan pemilu yang nanti akan kita langsungkan di tahun 2024. Tentu di dalam media-media sudah digambarkan banyak hal, bagaimana kemudian kontestasi terutama di level eksekutif, di presiden yang kemudian sudah mulai hiruk pikuk gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana kemudian nanti harapannya adalah Anda semua para generasi muda itu punya peran aktif, karena pemilu itu menghabiskan APBN yang cukup besar, sehingga kemudian kalau kita tidak aktif maka kemudian Anda semua dianggap juga menjadi bagian yang menghanguskan gitu ya dana APBN itu. Oleh karena itu harapan kita semua tentu nanti partisipasi pemilih di tahun 2024 itu akan meningkat, yang tentu itu adalah dengan kontribusi dari semua pihak. Bapak Ibu yang ada di komisioner KPU, baik pada level mulai dari pusat sampai di kabupaten kota, itu adalah memfasilitasi sebagai penyelenggara. Tapi tentu warga negara lah yang kemudian tetap memberikan atau memiliki hak yang kemudian untuk menyalurkan, bahkan tidak disebut hak, itu adalah sebuah kewajiban gitu ya, untuk kemudian kita memberikan suara kita untuk kemudian bagaimana ke depan supaya Indonesia apa yang kita ingin capai di 2045 dengan Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah tentu harapan-harapan itu akan disandangkan kepada kita semua, termasuk khususnya para generasi muda, adik-adik, teman-teman mahasiswa yang ke depan tentu harus
harus banyak mengolah rasa, berpikir kritis, juga kemudian melihat fenomena-fenomena secara akademis, kemudian juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang baik itulah yang hari ini ingin kita dengarkan dari beliau-beliau, khususnya Pak Idham Khalid yang nanti akan didampingi oleh Pak Dr. Anggun Trisanto, yang mana nanti kita semua tentu akan memiliki banyak hal yang kemudian menjadi khasanah baru bagi pemikiran-pemikiran bagaimana sebetulnya tentang kepemiluan, mungkin tidak hanya di Indonesia gitu ya, tapi nanti teman-teman di Prodi Hubungan Internasional bisa spesifik juga belajar tentang kepemiluan di negara-negara lain yang mungkin menjadi salah satu aspek komparasi. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian FTPUB Tanjung Mahatmanto beserta tim riset grup bioteknologi industri mengembangkan probiotik untuk makanan, pakan, dan pupuk dengan pendekatan genomik, metagenomik, dan pengembangan teknologi. Probiotik sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi bagi hewan dan manusia, dan juga hasil riset ini dipresentasikan saat sharing session bersama Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, selain requirements FAO dan WHO di atas, ada tambahan requirements yang dipropose oleh Pereira et al. Ini ya. Jadi yang pertama adalah sifat fungsionalnya, ya. Ada bermacam sifat fungsi ini tadi disampaikan oleh Prof. Elo juga, mulai dari anti kanker dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga industrial requirements, jadi syarat industri ya. Jadi di sini terkait dengan misalnya atribut sensori dan mutunya, kemudian viabilitas sel pada processing pangan, dan selama penyimpanan itu apakah mereka bisa bertahan sampai sebelum dikonsumsi. Nah, ini yang direkomendasikan adalah 10⁸ sampai 10⁸ 10⁸ 6 sampai 10⁸ 8 CFU per gram atau per mili dari produk. Nah, yang terakhir adalah karakterisasi omics. Nah, sebenarnya ini pelengkap ya Bapak Ibu. Jadi genomics ini tadi bisa mengidentifikasi apakah ada gen-gen yang bisa ditransfer gitu ya. Apakah dia punya patogenisitas, virulensi, apakah probiotik tadi strain ya, terutama terkait taxonomic identification Bapak Ibu. Jadi dari genomik ini kita bisa tahu banyak sekali informasi ya, dan apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu, ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah ya Bapak, apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu, ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah dan sedang dalam proses publikasi. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang karakterisasi bakteri asam laktat fruktofilik ya. Yang ini menarik karena mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan bal ya, bakteri asam laktat. Nah, ada salah satu bal itu yang disebut sebagai bakteri asam laktat fruktofilik. Nah, ini karena dia berasal dari tempat yang kaya fruktosa seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih baru ya, relatif lebih baru, baru 10 tahun pelajaran. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.